Semuanya, perkenalkan, nama saya Gavril Zirokana dengan NIM 2482008. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, proyek tugas saya dengan judul Spring MVC Lab. Nah, eh, aplikasi ini dibangun dengan menggunakan Spring Boot, Typelab, dan eh, Tailwind CSS untuk menampilkan antarmuka aplikasinya. Nah, eh, di sini saya akan menjelaskan eh, beberapa pembahasan dan saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada demo project dan fitur-fiturnya, lalu penjelasan konsep inversion of control atau IOC, lalu ada penjelasan konsep dependency injection, lalu penjelasan pengiriman data dari controller GPU, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas demo project dan fitur-fiturnya. Namun sebelum itu uh, saya akan menjalankan program atau run programnya dulu. Tunggu sebentar, masih loading. Oke, sudah jalan. Nah, setelah dijalankan, kita buka browser, lalu akses lokal host 8080. Nah, inilah halaman utama aplikasi Spring MVC Lab. Nah, kita bisa lihat di sini, halaman ini menyambut kita dengan judul Spring MVC Lab dan deskripsi singkat tentang aplikasinya. Bagian ini. Nah, eh, di bagian atas terdapat navigasi yang bisa membawa kita ke halaman lain. Nah, contohnya seperti ini. Itu ada home, halaman utama, produk, tentang aplikasi, about, tentang daftar produk, dan juga eh, statik sebagai statik produk. Lalu eh, kita masuk ke halaman about. Nah, kita klik ya, halaman ini menampilkan informasi detail tentang aplikasi, yaitu ada di sini nama aplikasinya Spring MVC Lab, lalu ada versinya 101, undernya nama saya sendiri Gavril Silvana, lalu teknologi yang digunakan yaitu Spring Boot, Timelapse, Tailwind CSS, dan juga Java 25. Nah, Eh, jadi penting di sini bahwa kita harus ketahui semua data yang tampil di halaman about ini tidak ditulis secara statis di file HTML. Nah, data ini dikirim secara dinamis dari about controller yang ada di server. Nanti di bagian akhir presentasi saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pengiriman data bekerja. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya, tapi sebelum itu kembali ke halaman pertama, lalu kita masuk ke halaman produk. Nah, Nah, sekarang kita masuk ke halaman yang paling menarik ya. Nah, halaman produk. Jadi, di sini kita bisa lihat daftar produk-produk yang tersedia. Nah, juga ada fitur-fitur yang tersedia di halaman produk ini. Yang pertama itu ada fitur search. Nah, atau fitur pencarian. Nah, di sini kita bisa mencari produk berdasarkan nama. Misalnya, saya ketik laptop, oh, laptop. Nah, di sini akan muncul produk-produk yang namanya mengandung kata laptop. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini sangat berguna jika kita memiliki banyak produk yang ingin mencari eh, produk-produk lain. Jadi, ketika kita memiliki produk yang banyak, tidak susah untuk mencarinya. Yang kedua, kita memiliki eh, fitur filter berdasarkan kategorinya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita bisa memfilter produk berdasarkan kategori seperti elektronik, buku, dan juga makanan. Nah, ini ya. Nah, untuk menampilkan semua produk, filter ini bekerja dengan mengirimkan parameter ke server. Lalu server akan memproses dan mengembalikan hasil yang sudah difilter. Lalu yang ketiga itu ada data produk dalam bentuk tabel yang rapi dengan nomor kolom. Jadi ini ya, nomor kolom 1, 2, 3, lalu ada nama produk, kategori, harga, stok, dan tombol detail untuk informasi lebih lengkapnya. Nah, yang keempat ini ada fitur yang menarik ya. Coba diperhatikan. Nah,
Ini ada beberapa produk yang stoknya di bawah 20. Ini misalnya ya, contohnya 15 ini. Untuk produk ini otomatis muncul stok menipis, nah contohnya ini ya. Nah, stok menipis eh, dengan latar belakang yang merah. Nah, ini adalah contoh logika kondisi di template. Nah, di template kita bisa menulis kondisi else untuk menentukan tampilan berdasarkan data yang diterima. Nah, kita kembali lagi ke halaman, lalu oh masih ya ke halaman detail produknya. Nah, sekarang saya akan klik tombol detail produknya sudah ya tadi. Nah, misalnya produk smartphone, laptop, laptop. Maka saya akan diarahkan ke halaman detail produk dengan URL-nya produk slash satu. Nah, di halaman ini kita bisa melihat informasi lengkap produk tersebut, termasuk nama, kategori, harga, dan juga stoknya. Nah, coba kita perhatikan ya URL-nya. Nih, intinya satu URL-nya ini produk produk slash satu. Nah, angka satu ini di sini adalah path variable yang menunjukkan ID produk. Jadi ketika kita mengakses slash produk slash satu, kontrol akan mengambil data produknya dengan ID satu, ya, dari service lalu mengirimkan ke template untuk ditampilkan. Nah, yang menariknya jika coba kita mengakses produk dengan ID yang tidak ada, misalnya slash slash 999. Nah, maka eh, hasilnya seperti ini ya. Produk tidak ditemukan atau produk dengan ID 99 tidak ada. Jadi itulah yang membuat menarik ya. Nah, kita kembali lalu kita masuk ke eh, halaman statik. Nah, halaman ini menampilkan ringkasan data produk eh, secara statik. Seperti contohnya itu ada total produk, total produknya, jumlah per kategorinya, ini ya, jumlah per kategorinya, lalu ada rata-rata rata-rata harga, ini produk termurah, lalu jumlah produk yang di bawah 20. Nah, data statis ini dihitung dengan secara dinamis dari static controller berdasarkan data produk yang ada di produk service. Nah, eh, contoh penggunaan parameter. Nah, saya akan menunjukkan beberapa contoh penggunaan parameter dalam URL karena ini adalah konsep penting dalam web development. Contohnya itu kita buka URL, contohnya kita tulis seperti ini ya. Grid, grid, dan datanya, terus namanya sama dengan, ini sama dengan, terus April dan waktu sama dengan sore. Nah, maka ini adalah contoh data query parameter. Parameter. Jadi ini akan menampilkan eh, membaca parameter ini dan menggunakan untuk menyapa pengguna. Hasilnya eh, kita akan melihat pesan dengan halo Gavril, eh, selamat sore Gavril. Untuk itu eh, ini sangatlah menarik ya. Lalu kita masuk ke contoh kedua, yaitu contohnya, nah, grid slash Gavril. Nah, ini juga eh, s- eh,
variabel. Jadi nilai Gavlin tadi dari pet URL, lalu bukan sebagai query parameter. Ini sering digunakan untuk mengidentifikasi result seperti ID produk yang tadi kita lihat contohnya itu ya. Nah, eh, kita bisa juga contohnya seperti ini lagi ya. Grade lalu Gavlin slash detail dan datanya line sama dengan em. Nah, di sini ini adalah kombinasi antara pet variabel dan query parameter. Nah, di sini Gavlin adalah pet variabel. Nah, sedangkan len adalah sama dengan n. Nah, ini query parameter. Server bisa membaca kedua dan memberikan respon yang sesuai dalam hal ini sekarang dalam bahasa Inggris. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu penjelasan inversion of control IOC. Nah, tapi saya ingin menjelaskan apa itu inversion of control. Nah, ini adalah sebuah prinsip dalam rekayasa perangkat lunak di mana kontrol atau aluran program dan pembuatan objek diserahkan kepada framework atau kontainer, bukan dikelola secara manual oleh programmer. Nah, jadi IOC dalam Spring Framework. Nah, dalam Spring Framework konsepnya mirip dengan seperti Spring IOC Container ya, yang mengelola objek-objek dalam aplikasi kita. Jadi objek-objek itu disebut Spring Beans. Nah, kontainer bertanggung jawab untuk membuat objek, terus mengkonfigurasi objek, merakit objek-objek yang saling bergantung, merakit siklus hidup objek, dan mengelola siklus objek. Nah, kita masuk pada implementasi objek ya. Jadi kita bisa kita masuk di Spring MVC Lab ini, Spring secara otomatis akan mengelola objek dan diberikan anotasi khusus. Nah, contohnya itu kayak ini, home controller ada controller ini. Nah, ada controller. Jadi Spring akan membuat objek home controller secara otomatis dan menyimpan kontainernya. Lalu ada juga produk service. Ini contohnya. Ini produk service. Spring akan membuat objek produk service sebagai service layer. Nah, ini ya. Contohnya terus ada grade. Ada grade, ada juga yang namanya race controller seperti ya. Jadi Spring, jadi kita bisa perhatikan ya, ketika kita tidak pernah membuat objek ini dengan kode seperti home controller lalu sama dengan new home controller. Nah, ini tidak perlu ya, karena Spring akan membuat configuration yang dan menyimpan objek-objek tersebut di IOC container. Ketika aplikasi membutuhkan objek-objek ini, Spring akan menyediakannya. Jadi cara kerja IOC container itu secara sederhananya itu ketika aplikasi Spring Boot berjalan, yang terjadi adalah Spring akan melakukan komponen scanning untuk mencari semua kelas dengan anotasi seperti komponen, service, controller, dan repository. Nah, untuk setiap kelas yang ditemukan, Spring akan membuat dependency bin atau rencana pembuatan objek. Lalu Spring membuat instance dari bins tersebut. Spring akan menyimpan instance tersebut di kontainer. Nah, ketika ada komponen yang membutuhkan bin lain, Spring akan menyediakannya melalui dependency injection. Nah, berbicara tentang dependency injection ini, kita akan masuk ke topik selanjutnya. Nah, yang ketiga itu ada penjelasan dependency injection. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu dependency injection. Jadi, dependency injection ini adalah teknik di mana suatu objek menerima objek lain yang dibutuhkan dependensi atau dari luar, bukan membuatnya sendiri di dalam kelasnya. Jadi, contoh implementasi pada project ini, di project ini kita bisa melihat contoh dependency injection di statistic controller. Nah, ini ya, contohnya itu seperti ini. Nah, ini ya, private controller. Ya, jadi container injection akan menyediakan produk service. Control Spring akan menyediakan produk service. Lalu ada gate mapping. Gate mapping ini dia akan menggunakan produk service yang sudah diinjek, lalu menghitung statics dan kode-kode lainnya. Nah, statics akan membutuhkan, statistik controller ini akan membutuhkan produk service untuk mendapatkan data produk ini. Jadi produk service dengan new produk service controller cukup kita
membuat sendiri produk service dengan new product service controller. Jadi cukup mendeklarasi kebutuhan ini secara constructor. Nah, Spring secara otomatis menyuntikkan inject atau objek produk service yang sudah ada di kontainer. Nah, jenis-jenis dependency injectionnya itu seperti Spring mendukung beberapa cara untuk melakukan dependency injection. Jadi ada beberapa cara lagi seperti itu ya. Nah, manfaat dependency injection pertama, ya, jadi statistik controller itu tidak bergantung pada implementasi konkret pada produk server, tetapi pada abstraksi interface. Jadi ketika kita bisa dengan mudah mengganti implementasi produk service tanpa mengubah controllernya. Nah, seperti itu ya. Jadi kedua ini kita bisa testability kemungkinan pengujian saat menguji statistik controller. Kita bisa menyuntikkan objek sebagai pengganti produk service yang sesungguhnya. Itu jadi dengan mock object kita bisa uji controller secara terisolasi tanpa perlu khawatir dengan implementasi server service yang sesungguhnya. Jadi hubungan IOC dan dependency injection ini penting ya untuk dipahami antara itu mereka berdua, karena IOC adalah prinsip apa yang dilakukan membalikan kontrol kekuatan objek ke kontainer, sedangkan uh, sedangkan uh, DI atau dependency injection adalah teknik implementasi bagaimana melakukan cara kontainer menjadikan dependensi ke objek. Jadi IOC adalah apa dan dependency injection adalah bagaimana. Jadi Spring menggunakan dependency injection sebagai cara untuk mewujudkan prinsip IOC. Nah, kita masuk pada bagian yang keempat atau ketiga nih. Jadi kita masuk ke bagian pengiriman data dari controller ke template engine. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana data dikirim dari controller ke template engine atau timelapse sehingga bisa ditampilkan di browser. Nah, sebelum masuk ke teknik, mari kita kembali ke model view controller. Jadi, controller menerima request dari user, model tempat menyimpan data yang akan dikirim dari view, lalu view bertanggung jawab untuk menampilkan data ke user. Nah, penggunaan model di controller. Nah, contohnya itu di about controller. Nah, di Spring kita bisa menggunakan objek model untuk mengirim data dari controller ke view. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pertama metode ini menerima parameter model. Jadi ini ya parameter modelnya. Ini parameter ini secara otomatis disediakan oleh Spring ketika metode dipanggil. Kita perlu membuat objek model sendiri. Lalu yang kedua itu ada model atribut, atau inilah dia ya, untuk menambah data ke model.